Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit untuk para sahabat ternak sekalian di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan lihat di stok pakan hijauan di tempat kami. Ini adalah rumput gajahan dan ada beberapa bagian yang juga kami tanami odot. Di tempat kami kira-kira luasnya adalah 1 hektar. Pakan stok ini untuk memberikan pakan, jumlah sapinya adalah 7 ekor. Kemudian 2 jenis yang kami tanam. Yang pertama adalah gajahan, diantaranya ada king grass, rumput gajah, pakcong. Kemudian jenis yang lain itu adalah odot. Jadi total dari gajahan yang kami tanam itu adalah 3/4 hektar, sedangkan odot itu adalah 1/4 hektarnya. Kenapa kami tanam lebih banyak gajahan? Karena gajahan itu punya produksi yang lebih cepat. Odot itu tumbuhnya memang cepat, tetapi proses penuaannya yang lambat, sehingga itu akan menjadi lambat dalam memberikan pakan untuk ternak kami. Kemudian dari 1 hektar itu ternyata setelah dianalisa, kalau untuk memberikan pakan sebanyak 10 ekor sapi untuk jenis sapi dewasa itu ternyata cukup. Jadi rata-rata kalau analisis yang kami pakai untuk 1 ekor sapi itu adalah 1000 meter. Jadi pakan hijauan terutama untuk rumput gajahan itu kalau 1000 meter untuk 1 ekor sapi saya kira cukup. Kemudian kalau odot itu karena proses penuaannya lambat dan tidak mungkin memberikan pakan yang masih muda karena bisa menyebabkan mencret, maka lebih baik kalau memang terbatas lahannya itu bisa ditanam rumput gajah atau gajahan ya. Nah, ini adalah rumput-rumput yang kami punya. Untuk gajahan sendiri rata-rata bisa tinggi 2 meter ke atas, sedangkan untuk odot biasanya ya terbatas, paling tidak ya 1,5 meter atau biasanya 80 cm. Itu sudah cukup tua. Nah, sekarang apabila kita analisa, ternyata kalau kita menanam rumput itu harus ekstra, kita harus berikan perawatan. Kalau tidak dirawat itu juga tidak akan berproduksi dengan baik. Maka dari itu, apabila kita punya stok rumput atau menanam rumput, maka kita harus berikan perawatan dengan baik. Apabila kita tidak rawat, maka tanaman rumput kita itu akan kalah dengan rumput-rumput liar dan akhirnya akan mati. Perawatan yang kami punya diantaranya adalah biasanya setelah kami ngarit, dan kira-kira pasca ngarit itu 1 atau 2 minggu, itu akan kelihatan tumbuh tunas kecil-kecil. Ketika tumbuh tunas yang kecil, maka disitulah waktu yang terbaik untuk kami lakukan pemupukan. Bisa pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Biasanya bisa urea ataupun Ponska. Nah, kemudian apabila tidak segera kita pupuk, maka itu pun nanti akan kalah dengan rumput liar dan akhirnya akan mati. Sehingga kita harus memerlukan tenaga kembali untuk melakukan penanaman. Ini adalah contoh yang sudah kami arit. Ada beberapa bagian yang sudah tumbuh, bisa kita lihat di sini. Contohnya ini. Nah, ini adalah proses yang terbaik untuk dipupuk karena tunasnya sudah tumbuh, sehingga bahkan kita bisa melihat pertumbuhannya.
Baiklah para sahabat ternak sekalian, di tempat kami ini memang tidak sempat untuk membersihkan gulmanya ya. Memang harusnya sih setelah diarit kemudian gulmanya dibersihkan. Tapi menurut pengalaman kami, apabila pasca ngarit itu nanti kalau sudah tumbuh kecil-kecil kemudian dipupuk dengan baik, biasanya gulmanya juga akan kalah dengan tanaman rumput kita gitu ya. Jadi pemupukan itu adalah kunci utama, kita akan mendapatkan rumput yang bagus, bisa besar-besar. Pemupukan ya bisa dilakukan dengan pupuk kandang atau pupuk yang kita hasilkan dari ternak kita ataupun pupuk kimia. Cuman resikonya kalau dengan menggunakan pupuk kandang ya kita perlu waktu dan tenaga karena memang agak banyak dibandingkan dengan pupuk kimia. Nah kemudian ini adalah contoh dari tanaman rumput yang tersedia di tempat kami. Ini adalah campur gajahan, diantaranya ada king grass, kemudian ada rumput gajah, kemudian ada odot, pakcong, dan odot super. Kalau king grass ini pohonnya agak sedikit kuning, tidak sehijau dari rumput gajah. Ini adalah contohnya, ini adalah king grass. Sedangkan rumput gajah contohnya seperti ini. Nah ini adalah rumput gajah. Rumput gajah bulu-bulunya lebih tebal, lebih banyak, tapi batangnya apabila sudah tua itu lebih keras dibandingkan dengan king grass. Kelebihan dari rumput gajah ini adalah daunnya lebih hijau, sedangkan untuk king grass itu daunnya atau batangnya itu kuning, tetapi bulunya tidak sebanyak dari rumput gajah. Kita lihat contohnya. Ini adalah rumput gajah. Kita lihat, bisa kita lihat bulu-bulunya nih. Terlihat batangnya penuh sekali dengan bulu-bulu. Bisa terlihat ya, batang dan daunnya. Sedangkan king grass, ini adalah contoh king grass. Ini tidak sebanyak dari rumput gajah, bisa kita lihat. Nah, kemudian ada lagi yang odot yang tingginya bisa hampir menyamai dari king grass ataupun rumput gajah. Kita punya adalah odot super. Ini adalah contohnya odot super. Ini kita lihat. Ini yang odot super. Nah, ini yang odot super. Tingginya kalau kita lihat agak jauh sedikit. Nah, bedanya cuma sedikit, 10 atau 20 cm saja. Ini adalah dengan umur yang sama dan pemupukan yang sama. Itu adalah odot super. Pohonnya persis dengan odot biasa. Daunnya sama dengan odot biasa, tidak ada bulunya. Dan tingkat kekerasannya pun sama dengan odot biasa. Tapi odot super ini perlu pemupukan yang ekstra dibandingkan dengan odot biasa. Kalau tidak, pohonnya akan kecil-kecil seperti yang saya punya ini. Harusnya pohonnya besar-besar, lebih besar dari odot biasa. Kemudian ada juga pakcong. Kalau pakcong itu tidak ada bulunya, hanya di bagian-bagian tertentu saja bulunya sedikit. Biasanya di pangkal-pangkal daun itu ada bulunya sedikit. Ini adalah contoh dari pakcong. Nah, bisa kita lihat ini adalah pakcong. Bulunya hanya ada sedikit. Ini contohnya ada di sini saja. Tapi kalau pada daun hampir keseluruhan tidak ada bulunya. Bahkan batangnya pun keseluruhan tidak ada bulunya. Memang lebih nyaman kalau diarit karena sedikit bulu. Tapi apabila sudah tua itu punya tingkat kekerasan yang sama dengan rumput gajah. Nah, itu adalah sedikit referensi untuk para peternak, khususnya peternak pemula, bagaimana jenis-jenis rumput yang harus kita tanam, kemudian analisis yang harus kita punya dari rumput yang kita tanam tersebut. Jadi rata-rata
kalau yang kami gunakan 1000 meter itu untuk satu ekor sapi itu betul-betul sudah cukup, asalkan perawatannya baik, terutama adalah pemupukan. Biasanya prinsip kami lebih baik kelebihan pakan daripada kekurangan pakan. Saya kira itu. Terima kasih atas dukungannya untuk para ternak seluruhnya di seluruh Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.